Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan teori-teori pendidikan atau sering disebut teori-teori belajar. Oke, teori belajar itu yang umum dikenal ada 4, yaitu behaviorisme, kemudian kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Ya, kita awali dari teori yang pertama, yaitu behaviorisme. Behaviorisme ini berfokus pada bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi perilaku. Artinya, pada teori belajar ini, perhatian utama atau fokus utama para ahli itu adalah kepada perilaku yang ditunjukkan oleh individu yang sedang belajar. Dan perilaku ini dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Jadi di dalamnya atau di sekitar perbuatan itu atau ada sebab-sebab atau ada stimulus yang menyebabkan perilaku belajar itu terjadi sedemikian rupa. Baik, untuk lebih jelasnya kita baca kelanjutannya. Jika perilaku diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan atau penguatan, maka perilaku tersebut cenderung diulangi. Jadi perilaku dalam belajar yang kemudian ketika perilaku itu dilakukan lalu ada konsekuensi yang menyenangkan, artinya ada sesuatu hal yang menyenangkan yang didapatkan oleh si pelaku belajar tadi, maka perilaku tersebut cenderung diulangi. Misalnya ketika seseorang di dalam kelas itu menjawab pertanyaan dari guru. Seorang siswa di kelas berani menjawab pertanyaan dari guru, kemudian guru memberikan kepadanya tepuk tangan yang meriah disertai dengan hadiah. Itu sebagai konsekuensi yang menyenangkan yang disebutkan di sini. Itu cenderung si pelaku yang tadi menjawab pertanyaan akan mengulangi keberaniannya dalam menjawab pertanyaan di lain hari. Jadi ini menurut teori behaviorisme seperti itu. Jadi konsekuensi yang menyenangkan itu akan membuat pelaku mengulangi perilaku tersebut. Prinsip dasar dalam teori behaviorisme atau teori perubahan tingkah laku ini adalah belajar adalah proses membentuk kebiasaan. Jadi kebiasaan berupa perilaku-perilaku baik dibiasakan berulang-ulang. Belajar terjadi melalui stimulus dan respon. Artinya guru memberikan stimulus, siswa memberikan respon. Penguatan atau reinforcement dan hukuman mempengaruhi perilaku. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ada penguatan atau hadiah itu mempengaruhi perilaku, cenderung perilaku akan diulangi, dan demikian juga hukuman itu juga mempengaruhi perilaku. Jadi ketika seseorang siswa di kelas itu ramai, kemudian dia mendapat hukuman, maka perilaku tersebut cenderung tidak akan diulangi karena dia tahu ada konsekuensi yang tidak menyenangkan bagi dia. Lalu pembiasaan dan latihan berulang meningkatkan hasil belajar. Jadi pengulangan belajar secara berulang itu bisa meningkatkan hasil belajar. Guru berperan sebagai pengontrol dan pengarah perilaku. Jadi pada pandangan behaviorisme, guru ini berperan sangat penting. Dia bisa dikatakan sebagai sutradara utama ya, yang membuat atau menciptakan proses belajar itu terjadi di dalam kelas. Jadi di sini dikatakan sebagai pengarah perilaku. Jadi sangat-sangat diperlukan peran guru dalam teori behaviorisme ini. Contoh penerapan dalam pembelajaran adalah penggunaan reward and punishment. Reward and punishment itu bisa dikatakan juga sebagai hadiah dan hukuman untuk memotivasi siswa. Kemudian penerapan drill and practice, yaitu pemberian latihan yang berulang-ulang. Kemudian
pembentukan kebiasaan positif. Ya, ini membudayakan kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku yang positif dalam keseharian. Dijadwalkan secara teratur sehingga itu menjadi kebiasaan yang selalu diulang setiap hari sehingga terbentuklah proses pembiasaan dalam diri siswa. Lama-lama akan menjadi habit atau kebiasaan yang tanpa diperintah pun itu akan dilakukan oleh siswa karena terbiasa. Contohnya misalnya kalau di kelas, kalau dulu ada pembiasaan baris sebelum masuk kelas. Kalau sekarang yang banyak dilakukan di sekolah negeri itu adalah pembiasaan membaca Al-Quran atau mengaji sebelum memulai pelajaran. Kemudian tokoh utama yang mempelopori teori ini adalah Pavlov, Thorndike, Skinner, dan Watson. Keempat tokoh ini masing-masing punya percobaan yang mereka pernah lakukan. Ya, misalnya Pavlov dengan percobaan dengan menggunakan anjing. Kemudian ada Thorndike dan Skinner yang ini juga menggunakan hewan sebagai bahan untuk percobaannya. Ini bisa di search atau bisa dicari di Google. Ada yang menggunakan kucing, ada yang menggunakan tikus. Ya, ada yang menggunakan kucing, ada yang menggunakan tikus. Antara Thorndike dan Skinner ini nanti bisa dicari untuk lebih mengetahui sumbangan pemikiran atau percobaan yang telah dilakukan oleh Pavlov, Thorndike, Skinner, dan juga Watson nanti bisa dicari juga, dicoba. Lalu kita beralih ke teori yang kedua, yaitu kognitivisme. Kognitivisme mengkritik behaviorisme karena mengabaikan pikiran. Teori ini memandang otak seperti komputer. Belajar adalah tentang bagaimana informasi diterima, diproses, disimpan, dan ditarik kembali. Jadi, kognitivisme ini penekanannya pada proses berpikir manusia. Sehingga kognitivisme ini menentang pendapatnya behaviorisme atau mengkritik di situ. Karena di behaviorisme itu tidak memperhatikan bagaimana proses berpikir dalam diri pembelajar, tetapi lebih fokus kepada bagaimana perilaku itu bisa diubah melalui reward and punishment tadi, melalui stimulus yang diberikan oleh guru, dan sebagainya. Teori ini memandang otak seperti komputer, jadi kognitivisme itu lebih fokusnya kepada proses bagaimana pengolahan informasi di dalam otak manusia yang di sini diibaratkan seperti komputer, di mana informasi-informasi yang dipelajari itu diterima oleh otak, lalu diproses, ya, dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, kemudian disimpan, dan pada saatnya nanti itu akan digunakan kembali atau ditarik kembali, artinya dikeluarkan kembali dari otak kita. Prinsip dasarnya adalah belajar itu merupakan proses mengolah, menyimpan, dan mengambil informasi. Ya, jadi proses belajar ini ditandai dengan proses mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengambil informasi. Struktur kognitif mempengaruhi bagaimana siswa memahami informasi baru. Meaningful learning terjadi jika materi dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi pembelajaran yang bermakna menurut pandangan kognitivisme itu akan terjadi jika materi baru yang dipelajari itu ada kaitannya atau dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi lebih mudah dalam memahaminya karena ada informasi baru itu dikaitkan dengan
informasi yang sudah ada di dalam diri pembelajar. Implikasi pembelajaran ini menggunakan peta konsep. Jadi contoh-contoh penerapan teori kognitivisme dalam proses pembelajaran itu menggunakan peta konsep, advanced organizer, problem solving. Dan di sini guru sebagai fasilitator dalam membangun pemahaman. Jadi di sini guru bertindak sebagai fasilitator. Jadi bukan penyedia respon ya, tetapi guru lebih kepada mengatur bagaimana informasi itu lebih mudah diterima oleh siswa. Jadi bukan pemberi instruksi, tetapi lebih kepada bagaimana membantu agar siswa mudah dalam memahami informasi, misalnya dengan menggunakan peta konsep. Materi-materi yang luas itu kemudian diringkas ya, diklasifikasikan, kemudian dibuat dalam sebuah peta konsep materi sehingga akan lebih mudah diterima oleh anak informasi itu secara keseluruhan tetapi ringkas begitu, sehingga lebih mudah diingat. Kemudian tokoh utama dalam teori belajar kognitivisme ini adalah Piaget, Brunner, dan Ausubel. Nah, ini Bapak Ibu bisa browsing juga. Apa yang diungkapkan oleh Piaget, apa yang diungkapkan oleh Brunner, dan apa yang diungkapkan oleh Ausubel bisa dicari. Kemudian konstruktivisme. Konstruktivisme di sini menekankan bahwa siswa bukan penerima pasif, melainkan pembangun pengetahuan. Jadi siswa itu bukan objek yang pasif yang hanya dia menerima informasi saja, tetapi dia adalah subjek yang aktif membangun pengetahuannya. Dia adalah individu yang berproses, yang belajar, yang kemudian menyusun pengetahuannya sendiri. Ya, siswa membangun pengetahuannya sendiri. Proses belajar dapat terjadi ketika seorang siswa memecahkan masalah dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika siswa itu tidak membangun pengetahuannya sendiri, jadi hanya didikte di dalam teori konstruktivisme ini, belum dianggap sebagai belajar ya, belum dianggap sebagai belajar. Karena belum membangun pengetahuannya sendiri. Jadi belajar yang dipahami atau yang diyakini oleh konstruktivisme itu adalah ketika seseorang itu membangun pengetahuannya sendiri melalui proses memecahkan masalah atau berinteraksi dengan orang lain atau melalui pengalaman-pengalaman, eksperimen, percobaan-percobaan di lapangan, di lab begitu. Kemudian prinsip dasarnya adalah satu, pengetahuan tidak diberikan tetapi dikonstruksi oleh siswa. Jadi pengetahuan itu bukan diberikan oleh guru tetapi disusun, dikonstruksi, dibangun oleh siswa sendiri. Kemudian interaksi sosial dan konteks itu sangat penting artinya dalam proses belajar. Dan dalam proses belajar itu perlu adanya interaksi sosial dan juga konteks pembelajaran yang mendukung. Kemudian zone of proximal development dan scaffolding membantu perkembangan belajar. Jadi di sini ada zona perkembangan proksimal atau ZPD ya, di mana di dalam zona ini seorang siswa itu menyelesaikan tugas masih diberikan bantuan oleh orang yang membimbing, dalam hal ini guru. Dan scaffolding itu adalah bantuan yang diberikan oleh guru. Kemudian tokoh konstruktivisme di sini ada Piaget dan Vygotsky. Implikasi dalam pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek, inquiry, dan eksperimen. Ya, dimana dalam pembelajaran berbasis proyek ini siswa
membuat rencana, kemudian melaksanakan, terakhir adalah melaporkan. Lalu, guru menyediakan pengalaman belajar nyata dan kolaboratif. Oke, ini keterangan terkait dengan zone of proximal development tadi. Sudah saya sebutkan, yaitu zona di mana seorang siswa dapat mencapai suatu tugas, ya, atau dapat menyelesaikan tugas dengan bantuan orang lain yang lebih tahu, bukan sendirian. Jadi di zona itu siswa memang belum bisa mengerjakan sendiri, masih dibantu. Lalu scaffolding adalah strategi bantuan sementara yang diberikan oleh guru atau individu yang lebih berpengalaman untuk membantu siswa bekerja dalam ZPD-nya, dan bantuan tersebut secara bertahap dikurangi saat siswa semakin mampu mandiri. Secara sederhana, ZPD adalah jarak antara apa yang bisa dilakukan siswa secara mandiri dan apa yang bisa dilakukannya dengan bimbingan. Sedangkan scaffolding adalah alat bantu sementara untuk menjembatani jarak tersebut. Oke, terakhir ini adalah teori humanistik. Teori humanistik berpusat pada siswa dan fokus pada bagaimana siswa merasa dan apa yang siswa inginkan. Pembelajaran yang sukses terjadi ketika siswa merasa termotivasi secara internal, dihargai, dan berada dalam kondisi yang mendukung untuk mencapai potensi penuh mereka. Jadi di sini humanistik ini fokus atau perhatiannya itu lebih kepada bagaimana keadaan diri individu yang belajar, bagaimana perasaan mereka, bagaimana kesehatan mereka, bagaimana kondisi fisik mereka, bagaimana kesiapan belajar mereka, dan bagaimana pembelajaran yang mereka inginkan. Itu menjadi fokus utama dalam teori humanistik ini. Dengan kondisi fisik yang bagus, minat yang bagus, kemudian sesuai dengan keinginan mereka, kondisi belajar itu sesuai dengan keinginan mereka, kemudian siswa merasa dihargai, ini akan mendukung proses belajarnya, akan membuat proses belajarnya itu mudah. Pembelajaran yang sukses terjadi ketika siswa merasa termotivasi secara internal, jadi tumbuh motivasi dalam dirinya, kemudian siswa merasa dihargai, dan siswa itu berada dalam kondisi yang mendukung untuk mencapai potensi penuh mereka. Jadi itu akan membuat pembelajaran itu sukses. Jadi fokus para humanis atau orang-orang yang menganut teori humanistik ini adalah fokusnya pada bagaimana keadaan belajar, keadaan si pembelajar, dan bagaimana keadaan belajarnya, menyenangkan atau tidak bagi mereka, kondisi fisiknya mendukung atau tidak, mentalnya dalam kondisi bagus atau tidak, gitu. Itu fokus mereka. Nah, di sini tokoh utama itu ada Maslow dan Rogers. Ya, ini Bapak Ibu bisa mencari ya tokoh ini apa yang mereka ungkapkan terkait dengan teori humanistik. Itu Bapak Ibu bisa mencari nanti, Maslow dan Rogers. Fokus utama pada teori humanistik ini adalah pengembangan pribadi dan potensi penuh siswa. Kemudian prinsip dasarnya, belajar efektif jika kebutuhan dasar siswa terpenuhi. Jadi tadi yang diperhatikan adalah bagaimana kebutuhan dasar atau kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan kesehatan fisik, ya, keinginan mereka terhadap kondisi belajar itu terpenuhi, itu akan belajarnya nanti akan efektif. Kemudian hubungan guru dan siswa yang positif sangat penting. Jadi ini sangat penting membangun hubungan antara guru dan siswa yang baik, gitu, yang mendukung, yang saling mengerti, saling memahami, tidak kemudian ada yang merugikan atau menghukum. Itu sangat penting dalam pandangan para humanis. Pembelajaran harus bermakna bagi kehidupan siswa. Jadi pembelajaran yang dilakukan pun harus bermakna bagi kehidupan siswa. Implikasi pembelajaran itu adalah yang pertama, lingkungan belajar yang nyaman, empatik, dan menghargai perbedaan.
Jadi penciptaan lingkungan belajar yang nyaman, empatik, dan menghargai perbedaan itu menjadi hal yang dibutuhkan atau utama dalam proses pembelajaran bagi kalangan humanistik. Kemudian yang kedua, fokus pada motivasi internal, minat, dan pengalaman pribadi siswa. Oke, di sini ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan teori piramida kebutuhan Maslow. Jadi Abraham Maslow ini membagi kebutuhan-kebutuhan manusia itu menjadi beberapa tingkatan. Di situ ada piramida yang bisa kita lihat terbagi ke dalam 5 warna yang berbeda. Yang pertama adalah fisiologis, kemudian rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Nah, jadi paling dasar itu di situ ada kebutuhan fisiologis, di mana ini terkait dengan kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Kemudian di tingkat berikutnya ada kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan terhadap keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lainnya. Kemudian tingkatan di atasnya lagi atau tingkatan ketiga, di situ ada kebutuhan sosial, yaitu afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada kebutuhan akan penghargaan, yaitu pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Kemudian yang paling tinggi di situ ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lainnya. Individu memenuhi kebutuhan pada tingkat paling bawah. Jadi yang dipenuhi terlebih dahulu itu adalah yang paling bawah. Kemudian individu akan memenuhi kebutuhan pada tingkat berikutnya. Jika pada tingkat tertinggi tetapi kebutuhan dasar tidak terpuaskan, maka individu dapat kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya. Menurut Maslow, pemuasan berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan, yakni motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan. Motivasi kekurangan bertujuan untuk mengatasi masalah ketegangan manusia karena berbagai kekurangan yang ada. Sedangkan motivasi pertumbuhan didasarkan atas kapasitas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang. Kapasitas tersebut merupakan pembawaan dari setiap manusia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini materi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Ya, terkait dengan teori belajar ada 4. Pertama adalah behaviorisme. Ini fokusnya pada tingkah laku. Atau bisa dikatakan teori perubahan tingkah laku. Karena memang fokusnya pada tingkah laku individu belajar yang dipicu oleh stimulus yang diberikan oleh guru. Ya, ini konteksnya sering digunakan untuk anak-anak yang biasanya masih berada di kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Jadi masih perlu adanya banyak stimulus dari guru sehingga anak-anak itu mau terlibat dalam proses belajar. Di situ ada hadiah-hadiah yang diberikan ataupun bahkan juga hukuman. Lalu yang kedua adalah kognitivisme. Tadi fokusnya adalah pada bagaimana informasi yang diterima itu kemudian diolah di dalam pikiran manusia atau di dalam otaknya, kemudian disimpan dan digunakan kembali. Jadi fokus belajarnya itu, belajar di sini adalah proses berpikirnya si pembelajar itu. Ya, ini menurut teori kognitivisme. Jadi bukan pada perilaku individu, tapi bagaimana proses di dalam otaknya. Lalu yang ketiga adalah konstruktivisme, di mana di sini menekankan pada proses membangun pengetahuan si pembelajar itu sendiri. Jadi fokus kepada bagaimana pengetahuan itu dibangun oleh siswa melalui pengalaman belajar yang dia lakukan melalui eksperimen atau percobaan, dan juga praktek memecahkan masalah serta berinteraksi dengan orang lain.
Yang terakhir adalah humanistik, ya. Ini tadi fokusnya kepada keadaan-keadaan yang mendukung proses belajar baik secara fisik maupun mental dan kondisi lingkungan. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.